Menyusun cerita inspiratif. Menyusun cerita inspiratif tidaklah mudah. Hampir semua orang menyukai kegiatan bercerita dan mendengarkan cerita di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Jika orang sudah berkumpul, pasti akan menyampaikan cerita. Ada 4 cara untuk menyusun cerita inspiratif. Yang pertama, mengidentifikasikan cerita inspiratif. Yang kedua, menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Yang ketiga, menelaah cerita inspiratif. Dan yang keempat, mengungkap gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Mari kita mulai menyusun cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan narasi yang lebih bertujuan menginspirasi kebaikan kepada banyak orang, memberikan kesan yang sangat mendalam sehingga mampu membuat seseorang untuk menjadi seperti apa yang dia dengar atau dia tonton. Langsung kita masuk ke dalam tahapan penyusunan cerita inspiratif. Yang pertama, mengidentifikasikan informasi cerita inspiratif. Untuk mengidentifikasikan cerita inspiratif, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk itu kita akan menonton film terlebih dahulu.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bagaimana film tersebut? Lumayan menginspiratif kita kan? Film tersebut merupakan film yang cukup lama, sederhana namun indah. Setelah melihat film tersebut, barulah kita akan mengidentifikasikannya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, kesan apa yang kamu dapatkan setelah melihat film tersebut? Yang kedua, rasa empati apa yang ada? Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari film tersebut? Yang keempat, apa yang menjadikan pedoman berdasarkan pelajaran yang diambil dari film tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan mempermudah kita untuk mengidentifikasikan informasi tentang film tersebut, sehingga kita nanti akan dapat menyimpulkannya sendiri. Apa saja yang akan kita dapatkan? Ada 5 pembagian cerita untuk disimpulkan. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengantar cerita. Contohnya pada film tadi. Orientasinya ada di awal menggunakan dialog bahasa tubuh di mana laki-laki tersebut terkena air dari atas.
Yang kedua, perumitan peristiwa, di mana kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita atau konflik. Seperti pada film tadi, konfliknya tidak ada pada diri sendiri, melainkan juga pada diri orang lain. Yang ketiga, komplikasi, puncak inti cerita yang menjadi inspiratif pada film tersebut atau cerita tersebut, di mana seorang laki-laki tersebut menjadi inspiratif, menjadi menginspirasi kepada orang-orang yang menonton film tersebut karena ia menolong banyak orang dan juga peduli sesama, di mana orang tersebut menginspirasi, di mana supaya agar peduli kepada sesama dan juga kepada makhluk lainnya. Yang keempat, resolusi. Resolusi merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Misalnya seorang laki-laki yang ada di film, akhirnya ia menyadari bahwa peduli sesama dan peduli kepada makhluk lainnya juga itu sangat penting. Akhirnya dia juga peduli kepada nenek-nenek, pengemis, ibu-ibu. Akhirnya dia juga peduli kepada banyak orang. Yang kelima, koda. Koda. Koda merupakan kesimpulan dan pesan moral yang ada pada film tersebut atau cerita inspiratif. Jadi sudah jelas semuanya disimpulkan, kemudian ada pesan-pesan moralnya seperti film tadi, ada pesan moralnya di mana kita harus peduli sesama dan juga peduli kepada orang lain untuk saling membantu. Itulah beberapa tahapan penyusunan cerita inspiratif. Saya Asda Hadi Saputro, terima kasih sudah menonton dan temukanlah cerita inspiratif kamu.